Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali materi yang menarik nih dari Dr. Daniel Amen. Fokusnya itu ke hubungan ya, hubungan vital antara otak dan tubuh kita. Kita kan sering dengar soal diet, olahraga, gitu-gitu ya. Tapi Dr. Amen ini menyoroti sesuatu yang sering kelewat, otak Anda. Jadi, misi kita sekarang adalah membongkar kenapa sih otak ini bisa jadi mata rantai yang hilang, the missing link istilahnya, buat Anda yang pengen dapat dan mempertahankan bentuk tubuh idaman. Nah, gagasan utamanya ini cukup radikal sih. Kalau Anda mau ubah tubuh, langkah pertamanya itu justru harus mengubah otak Anda. Kedengarannya menarik ya? Kenapa ya pendekatan ini dianggap fundamental banget? Iya, ini krusial. Karena begini, banyak metode konvensional, mungkin Anda juga pernah coba ya, fokus cuma di makanan atau berapa lama nge-gym, itu seringnya ya gitu, nemu jalan buntu. Kenapa? Karena nggak nyentuh akarnya, yaitu gimana otak kita berfungsi. Dokter Emen sendiri loh, punya cerita personal soal ini. Dia ngaku pernah ngalamin yang namanya iri terhadap otak, brain envy, gitu. Hah? Iri terhadap otak. Unik banget istilahnya. Maksudnya gimana tuh? Jadi waktu dia lihat hasil pemindaian otak orang lain yang, wah kelihatan sehat banget, aktif gitu kan. Nah dia jadi sadar kondisi otaknya sendiri. Pemindaian otaknya dia pas umur 37 itu nunjukin gambaran yang ya dia sebut toksik, nggak ideal lah. Tapi yang menarik nih, di usia 52 tahun setelah dia menerapkan prinsip-prinsip kesehatan otak, pemindaiannya nunjukin otak yang jauh lebih sehat, jauh lebih aktif, bahkan kelihatan lebih muda. Padahal kan umumnya mikir usia nambah, otak menurun ya, ini justru kebalikannya. Jadi lihat bukti visual otak sehat orang lain itu bikin dia sadar, wah otak saya sendiri bisa nih dan perlu ditingkatkan gitu. Oke. Jadi ngelihat gambar otak yang lebih oke itu jadi pemicu ya? Tapi manfaatnya pasti lebih dari sekedar tampilan di layar kan? Apa dampak nyata yang dia rasain? Oh jelas, jelas banget. Ini bukan soal estetika internal aja. Dokter Emen melaporin perubahan signifikan. Dia jadi jauh lebih berenergi, penampilannya lebih seger, berat badannya turun, bahkan kulitnya lebih halus. Jadi ya keinginannya punya otak sehat itu memicu perubahan gaya hidup total yang dampaknya positif banget ke fisiknya. Ini contoh nyata gimana fokus ke otak bisa jadi kunci buat perubahan tubuh yang mungkin selama ini sulit Anda capai. Nah, untuk bisa ngintip kondisi otak ini, Dr. Eman kan pakai teknik pemindahan khusus ya, namanya SPEC. Bisa dijelasin dikit nggak, apa sih SPEC itu dan apa yang bisa kita lihat dari situ? Itu singkatan dari Single Photon Emission Computed Tomography. Pada dasarnya ini teknik pemindaian buat lihat aliran darah di otak. Karena aliran darah itu kan erat kaitannya sama aktivitas sel otak ya. Jadi SPECT bisa nunjukin mana nih area otak yang aktif banget, mana yang kurang aktif, atau mana yang aktivitasnya seimbang. Jadi kayak semacam peta aktivitas otak Anda gitulah. Menarik. Jadi bisa lihat mana yang kerja keras, mana yang santai gitu ya di otak kita. Nah, di materi Anda itu ada contoh kontras yang, wah, cukup mencolok ya pakai SPECT ini. Betul. Ada contoh Ana, ini wanita 82 tahun. Hasil pemindaiannya itu nunjukin aktivitas yang penuh, merata, simetris di seluruh otaknya. Gambaran otak yang sehat banget, padahal usianya udah lanjut. Ini nunjukin kalau penuaan itu nggak otomatis berarti penurunan fungsi otak loh. Wow, 82 tahun tapi otaknya masih prima ya. Terus ada kasus BK, 44 tahun. Ini ceritanya beda banget ya. Dia datang karena masalah impulsivitas dan obesitas. Beratnya sampai 90 kilogram, padahal tingginya cuma 152 cm. Dan udah gagal diet berkali-kali. Gimana tuh tampilan otaknya? Nah, ini dia. Pemindaian otak BK, kalau Anda lihat di gambar I.2 di materi, itu ceritanya beda jauh. Kelihatan jelas banget ada aktivitas yang sangat rendah di bagian depan otaknya. Namanya korteks prefrontal atau PFC. Area ini tuh kayak CEO-nya otak kita, yang ngatur perencanaan, fokus, bikin keputusan bijak, dan nah ini yang paling relevan buat BK, ngendaliin impuls. Aktivitas rendah di PFC-nya ini kemungkinan besar ya akibat cedera kepala karena kecelakaan mobil waktu dia kecil dulu. Astaga,
Ya di kecelakaan masa kecil bisa ngefek jangka panjang gitu ke fungsi otak dan akhirnya ke berat badan. Ini benar-benar nunjukin koneksi otak tubuh yang kuat banget ya. Terus gimana kondisi BK setelah ini ketahuan? Ada perbaikan? Nah, disinilah letak terobosannya. Kasus BK ini jadi contoh klasik banget gimana ngatasin masalah di otak bisa benerin masalah di tubuh. Setelah dia dapat perawatan yang targetnya ningkatin aktivitas di PFC-nya, Anda bisa lihat kok perbaikannya. Di gambar I3 itu, perilaku impulsifnya berkurang drastis. Artinya dia jadi lebih bisa nahan diri gitu ya? Iya, Terutama soal makanan. tepat sekali. Dengan PFC yang lebih optimal, BK jadi punya rem yang lebih pakem juga istilahnya. Dia jadi lebih mampu buat konsisten ikut program kesehatan otak dan tubuh yang udah dirancang buat dia. Hasilnya, wah, signifikan banget. Dia berhasil nurunin berat badan 36 kilogram. Dalam 2 tahun. 36 kilo? Iya, 36 kilo. Ini bukan sulap. Ini bukti nyata. Benerin fungsi area spesifik di otak, dalam hal ini PFC, itu secara langsung benerin perilaku terkait tubuh. Kayak kontrol impuls makan, sama kemampuan buat ikut rencana sehat. Ini kayak mematahkan mitos gitu loh, kalau kontrol berat badan tuh cuma soal tekad baja. Buat BK, ada komponen biologis di otaknya yang memang perlu dibenerin dulu. Luar biasa. 36 kilogram itu benar-benar life-changing ya. Ini makin negasin ide kalau otak itu emang bisa jadi mata rantai yang hilang itu. Dan kayaknya BK bukan satu-satunya contoh ya. Ada juga cerita Alicia Steele. Bener. Alicia ini direktur penggalangan dana. Dia terinspirasi setelah ketemu Dr. Amen, dia mulai ngelakuin perubahan gaya hidup yang mungkin kedengarannya familiar buat Anda. Makan lebih sehat, terus mulai minum suplemen minyak ikan yang memang bagus buat otak kan, ngurangin alkohol, sama belajar ngelola stres lebih baik. Tapi dia nggak berhenti di situ aja kan? Dia kayak ngelakuin semacam investigasi ke otaknya sendiri gitu. Betul, Alicia ini ngisi kuesioner sistem otak yang dikembangin Dr. Amen. Versi lengkapnya katanya ada di situs web gitu. Nah, hasil kuesionernya itu ngasih indikasi kemungkinan ada aktivitas PFC yang rendah juga. Mirip kayak BK, ya walaupun penyebabnya mungkin beda. Berbekal dugaan ini, dia nyoba suplemen namanya SAMe. Same? Apaan tuh? Dan gimana cara kerjanya? SAMe itu S-adenosilmethionin. Itu senyawa alami di tubuh kita, perannya penting di banyak proses biologis, termasuk produksi neurotransmitter. Neurotransmitter itu kan zat kimia pembawa pesan di otak ya. Beberapa studi nunjukin SAMe bisa bantu dukung mood dan fungsi kognitif, termasuk aktivitas di area kayak PFC. Tapi ya tentu aja, pakai suplemen gini sebaiknya selalu konsultasi dulu sama ahli kesehatan ya. Oke. Jadi Alicia nyoba Same ini. Terus gimana hasilnya? Hasilnya cukup bikin dia kaget sih. Dia cerita bukan cuma berhasil nurunin berat badan sekitar 7 kilogram ya, tapi yang lebih penting, dia ngerasa jauh lebih mampu ngatasin stres kerjaan dan kehidupan sehari-hari. Perubahan positifnya ini kerasa banget sampai suaminya jadi ikut termotivasi buat mulai olahraga juga. Wah, efek domino ya? Iya, ini nunjukin lagi efek dominonya, intervensi yang niatnya buat otak, bisa micu perubahan fisik dan perilaku yang nyata. Bahkan bisa nular ke orang sekitar. Kisah Alicia ini menarik ya, karena nunjukin perbaikan PFC dari sisi yang kurang aktif. Tapi materi Anda juga menyebut sisi lain dari fungsi otak bagian depan ini kan, yang terkait sama perilaku kompulsif. Benar banget, ini sisi lain yang juga menarik. Awalnya nih Dr. Amen mungkin mikir orang yang kompulsif misalnya makan berlebihan nggak bisa stop. Atau khawatir terus-terusan. Itu orangnya kaku atau perfeksionis banget. Tapi setelah lihat banyak banget pemindaian spek, dia nemuin pola yang beda. Di banyak kasus kompulsif ini, bagian depan otak mereka itu justru bekerja terlalu keras. Kayak mesin yang gaspol terus nggak bisa ngerem. Jadi bukan kurang kontrol, tapi malah kayak kebanyakan kontrol yang nggak pas gitu ya. Ini ngubah cara pandang banget ya. Kalau gitu pendekatannya bukan lagi ayo dong kontrol dirimu, tapi justru sebaliknya ya. Tepat. Pendekatannya jadi gimana caranya nenangin area otak yang terlalu aktif ini. Bisa lewat perubahan gaya hidup, teknik relaksasi, mungkin suplemen tertentu yang sifatnya nenangin atau ya dalam beberapa kasus pakai obat-obatan yang diresepin dokter. Nah, pas aktivitas berlebih di area depan otak ini berhasil diredam, kecenderungan buat makan kompulsif atau kejebak di lingkaran stres kronis itu bisa berkurang signifikan. Oke, jadi baik PFC yang kurang aktif kayak di kasus BK dan Alicia,
maupun bagian depan otak yang terlalu aktif di kasus kompulsif, dua-duanya nunjukin hal yang sama ya. Fungsi otak itu ngaruh banget ke perilaku kita terkait tubuh dan kesehatan. Persis. Semua contoh ini pengalaman pribadi Dr. Emen, kisah BK yang dramatis, perubahan positifnya Alicia, sampai pemahaman baru soal kompulsivitas, semuanya ngerucut ke satu kesimpulan utama yang mau kita gali bareng dari materi ini. Kalau mau perubahan tubuh yang awet, langkah krusial yang sering banget kelewat itu adalah optimalin otak Anda dulu. Memahami dan menyapa otak Anda inilah yang seringkali jadi mata rantai yang hilang, the missing link itu, dalam perjalanan Anda menuju tubuh yang lebih sehat dan bugar. Oke, jadi setelah dengar semua ini, apa ya intisari yang bisa Anda petik? Pesan utamanya sih jelas ya, otak Anda itu megang peranan kunci. Sering banget jadi faktor X yang nggak kelihatan dalam perjuangan capai berat badan ideal atau kebugaran yang Anda pengen. Jadi, mungkin daripada cuma fokus ke kalori atau jadwal gym, saatnya ngelirik ke pusat komando Anda, yaitu otak. Coba deh kita lihat contoh lain di materi Anda. Ada Jack, insinyur 52 tahun, beratnya 118 kilo. Dia tahu kok harus makan apa, tapi selalu gagal ngejalaninnya. Kenapa? Kurang perencanaan dan tindak lanjut. Pagi udah niat makan sehat nih. Siangnya, karena nggak siap bekal, akhirnya makan fast food. Malamnya, karena capek, ya udah pesen pizza aja. Kedengeran familiar nggak buat Anda? Banget, kayaknya banyak deh yang ngalamin kayak gini. Dan menurut Dr. Amen, ini tuh bukan semata-mata soal malas atau kurang disiplin gitu. Betul. Dr. Amen ngidentifikasi ini sebagai ciri khas dari aktivitas PFC yang rendah. Ingat kan PFC tadi? Bagian otak buat perencanaan sama kontrol impuls. Kalau PFC-nya kurang aktif, ya niat baik aja nggak cukup. Soalnya kemampuan buat merencanakan, nyiapin, terus nindaklanjuti rencana itu jadi lemah. Jadi si Jack ini bukan males, tapi otaknya emang nggak ngedukung perilakunya buat konsisten gitu. Terus ada Sarah, 28 tahun, berat badannya sih normal, tapi dia pengen lebih bugar. Masalahnya bukan berat badan, tapi dia ngerasa nggak punya energi dan motivasi buat ke gym. Plus sering ngerasa cemas. Ini juga sering banget dianggap, kurang niat aja kali. Nah, lagi-lagi perspektif Dr. Emen beda. Kurangnya energi, motivasi rendah, sama kecemasan yang dialami Sarah, itu bisa jadi akarnya ada di pola aktivitas sistem otak lain yang nggak optimal. Mungkin sistem limbiknya, pusat emosi, itu terlalu aktif, atau ada area lain yang kurang bahan bakar. Intinya sih, ini bukan sekedar soal kemampuan ya, tapi tentang gimana sirkuit spesifik di otak Anda bekerja, dan akhirnya ngaruh ke mood, energi, dan ya perilaku Anda soal kesehatan. Pemindaian spek emang ngasih gambaran yang detail banget ya, kayak di kasus BK tadi. Tapi apa berarti kita semua harus gitu, jalanin pemindaian otak buat ngerti ini? Kayaknya nggak praktis juga ya buat semua orang. Pertanyaan bagus. Dan jawabannya, ya nggak harus. Dr. Amen juga sadar kok akses ke spek itu terbatas, makanya dia ngembangin alat bantu lain yang lebih gampang diakses. Salah satunya ya kuesioner itu. Di materi Anda kan disebut tuh ada kuesioner singkat sistem otak klinik Amen di lampiran B, dan ada versi yang lebih lengkap online katanya. Oh, jadi kuesioner ini kayak semacam pemeriksaan awal mandiri gitu ya? Gimana cara kerjanya? Iya, bisa dibilang gitu. Kuesioner ini dirancang buat bantu Anda ngenalin pola perilaku, kecenderungan emosi, sama tantangan kognitif yang mungkin Anda alami sehari-hari. Nah, berdasarkan jawaban Anda, kuesioner ini bisa ngasih perkiraan area mana nih di otak Anda yang mungkin fungsinya bagus banget jadi kekuatan Anda, dan area mana yang mungkin ada potensi masalah atau kelemahan. Miriplah sama yang bisa ditunjukin spek, tapi ya tentu tingkat presisinya beda ya. Artinya ini bisa jadi langkah pertama yang berguna banget ya buat mulai mahamin gimana kemungkinan profil otak kita sendiri tanpa perlu teknologi canggih segala. Ini ngebuka pintu buat lebih banyak orang dong buat mulai perhatiin koneksi otak tubuh ini. Tepat sekali. Ini titik awal buat refleksi diri. Mungkin hasilnya nunjukin Anda cenderung impulsif. Wah, mungkin PFC lemah nih. Atau gampang cemas. Mungkin sistem limbik terlalu aktif. Atau sulit fokus. Informasi ini bisa jadi pemantik buat nyari strategi yang lebih pas sasaran gitu. Nggak lagi cuma berusaha lebih keras secara umum, tapi lebih spesifik. Nah, sebagai penutup pembahasan kita kali ini ya, mari kita lempar satu pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Setelah dengar gimana eratnya kaitan antara fungsi otak sama perilaku makan, motivasi olahraga, bahkan stres, coba deh renungin sejenak. Dan pola perilaku Anda sehari-hari,
yang mungkin secara diam-diam nyabotase atau justru ngedukung tujuan kesehatan dan bentuk tubuh Anda, tanpa Anda sadari sepenuhnya mungkin. Apakah mungkin di area perencanaan dan kemampuan nindaklanjuti, kayak si Jack tadi, Anda sering punya niat baik, tapi kok susah banget ya eksekusinya? Atau mungkin di area kontrol impuls, kayak BK di awal. Susah banget nahan godaan makanan tertentu. Atau jangan-jangan terkait tingkat energi dan motivasi Anda, kayak Sarah. Sering rasa lemes atau kurang greget aja gitu buat gerak. Atau mungkin cara Anda ngerespon stres. Apakah stres seringnya malah micu Anda makan berlebihan? Atau justru bikin kehilangan nafsu makan sama energi? Ini bukan buat ngejudge diri sendiri ya, tapi lebih sebagai ajakan buat eksplorasi. Coba dipikirkan. Memahami potensi peran otak Anda dalam perjalanan kesehatan ini, bisa jadi itu kunci pembuka yang selama ini Anda cari-cari. Ini langkah awal biar otak Anda bukan lagi jadi mata rantai yang hilang, tapi justru jadi sekutu terkuat Anda buat mencapai tubuh yang Anda inginkan. Ya, sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan lebih lanjut.